hal yang dapat kita maknai dari bacaan suci yang telah kita dengar itu tentang iman Yakub. Yakub ini beriman karena dia memiliki orang tua dan kakek nenek yang juga beriman, dan berkat yang diterima oleh orang tua dan kakek neneknya bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, hal yang dapat kita maknai dari bacaan suci yang telah kita dengar itu tentang iman Yakub. Yakub ini beriman karena dia memiliki orang tua dan kakek nenek yang juga beriman, dan berkat yang diterima oleh orang tua dan kakek neneknya itu terus diwariskan kepada Yakub. Dan dalam bacaan pertama kita mendengar bagaimana Yakub itu berpindah tempat dan dia bawa semua istrinya, anaknya, dan barang-barang miliknya. Dan pada saat itu, suatu ketika, dia berjumpa dengan orang yang dia tidak kenal, tetapi ternyata akhirnya dia menemukan bahwa itu adalah utusan Allah. Dan Allah memberikan atau membuktikan bahwa janji yang pernah diungkapkan oleh Allah untuk memberkati Abraham, Ishak, Yakub, itu tetap terus terjaga dalam diri dan keluarga Yakub. Nah, cerita ini menunjukkan kepada kita bahwa keberhasilan anak-anak dalam pekerjaan dan usaha atau hidup itu tidak lepas dari peran orang tua. Yesus juga pernah berbicara tentang buah itu ketahuan dari pohon, itu kualitasnya ketahuan dari buahnya. Kalau buahnya baik, pasti pohonnya baik. Kalau buahnya tidak baik, pasti pohonnya juga tidak baik. Nah, kalau kita melihat Bapak Cep dan mereka semua anak-anak dari Bapak ini kelihatannya rata-rata sukses lah. Dan kita tahu bahwa kondisi Bapak dengan cacat fisik mata seperti ini tentu tidak menyurutkan iman dan kepercayaan kepada Tuhan bahwa hidup itu adalah anugerah Tuhan. Tadi Bapak sedikit sempat cerita tentang ada orang sakit stroke, dan menurut Bapak dia merasa dia punya lebih bagus walaupun tidak bisa melihat daripada sakit seperti orang sakit stroke. Nah, ini tentu sesuatu yang istimewa. Kenapa? Kita tidak melihat keterbatasan itu sebagai persoalan. Dan kita bisa melihat bahwa ada orang yang lebih menderita dari kita daripada penderitaan yang kita alami. Nah, ini mungkin yang penting kita maknai dalam hidup. Bahwa setiap pribadi, setiap keluarga punya salibnya. Seringkali kita
membandingkan diri dengan orang lain dan seolah-olah kita punya salib lebih berat dari orang lain. Kita yang tinggal di kota ini berhadapan dengan banyak keluarga dan dengan banyak persoalan. Dan hampir tidak ada keluarga yang sempurna. Makanya Paus Fransiskus bilang, tidak ada pasutri yang sempurna, tidak ada yang keluarga sempurna, karena semua orang yang menikah lahir dari orang tua yang tidak sempurna. Yang sempurna adalah ketika kita menerima kenyataan dalam kelebihan kekurangan. Makanya waktu pernikahan janjinya setia dalam suka dan duka, untung dan malang, sehat dan sakit. Dan untuk setia dalam kondisi apapun, iman itu adalah andalan. Makanya Yakub itu terberkati karena iman. Dan beberapa hari ini saya selalu khotbahkan dalam misa-misa keluarga untuk pentingnya punya iman dalam hidup berkeluarga, karena iman itu bisa mengubah hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dengan kita beriman bukan lalu berarti bahwa kita tidak punya persoalan dalam hidup, kita tidak jatuh dalam dosa, tidak. Justru semakin beriman kita semakin ditantang. Dan semakin kita berjuang untuk suci, semakin kita jatuh ke dalam dosa. Tapi nggak apa-apa karena Tuhan itu cinta pada orang berdosa. Makanya dalam Injil beberapa hari lalu dan beberapa hari sebelumnya bicara tentang Yesus bilang, ketika ia makan di rumah orang berdosa, orang-orang ahli Taurat bilang, kenapa gurumu makan di rumah orang berdosa? Yesus bilang apa? Ya, aku datang untuk orang berdosa, bukan orang sehat yang memerlukan dokter, tapi orang sakit. Aku datang bukan untuk orang-orang yang suci dan benar, tapi untuk orang-orang berdosa. Makanya Yesus itu suka makan di rumah orang berdosa. Makanya besoknya dia panggil lagi Matius pemungut cukai. Dan hari ini kita mendengar Injil dari Injil Matius, yang juga seorang pemungut cukai dan juga orang yang dianggap berdosa. Tapi Yesus pakai dia. Artinya, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita semua tidak sempurna. Kita punya kelebihan dan kekurangan, kita pasti punya dosa masing-masing. Tapi justru ketika menemukan kelemahan dan dosa, kita menaruh harapan ke dalam kekuatan Allah. Itu jauh lebih penting. Dan itulah definisi iman. Santo Paulus juga pernah menemukan bahwa ia punya kelemahan dalam dirinya. Dia kan sebelum bertobat kan pernah jadi penjahat, pengejar murid-murid Yesus, pembunuh murid-murid Yesus. Pokoknya dia punya kejahatan itu lebih jahat daripada kita. Tapi kan dipakai oleh Tuhan. Dan ketika sudah dipakai oleh Tuhan, dia itu ingin tampil sempurna. Dia menemukan bahwa masih ada cacat di dalam dirinya. Makanya satu kali dia komplain kepada Yesus. Dia bilang apa? Tuhan, masih ada satu ganjalan di dalam hati saya, seperti duri dalam daging dan iblis di dalam hati. Boleh nggak Yesus ambil itu? Yesus bilang apa? Paulus, cukuplah kasih setiaku bagimu. Artinya apa? Biarkan ada kelemahan, ada hal yang mengganjal, ada kerapuhan di dalam diri kita, supaya dengan menemukan kelemahan dan kerapuhan itu, kita membiarkan kekuatan Kristus bekerja. Makanya setelah itu Paulus bilang apa? Aku bangga dengan kelemahanku, karena justru dalam kelemahanku, aku membiarkan kekuatan Kristus bekerja. Saya pikir apa yang diakui oleh Bapak tadi, bahwa dia bersyukur karena dia walaupun sudah bertahun-tahun tidak bisa melihat, tapi dia bersyukur dengan hidupnya. Dan bahkan sampai mengatakan, saya punya penderitaan lebih baik daripada mereka yang stroke. Itulah kekuatan iman. Dan malam hari ini bersama anak-anak kita bersyukur untuk rahmat yang Tuhan berikan kepada mereka sekeluarga. Karena ketika kita menyatukan semua rasa syukur kita dalam doa syukur agung Tuhan kita Yesus Kristus, itu yang membuat rahmat itu tetap mengalir untuk kita. Coba kita lihat di dalam kitab suci, Yesus itu kalau berdoa, yang dia buat pertama apa? Mengucap syukur. Ini kan ada cerita tentang Yesus tergerak oleh belas kasih untuk orang banyak. Nah, pada kesempatan lain kan ada cerita, ketika banyak orang mengikuti Yesus, sekitar 4-5 ribu orang, Yesus lihat kan mereka sudah lapar semua. Dan karena mereka lapar, Yesus suruh murid-muridnya kasih mereka makan. Tapi murid-muridnya bilang apa? Tidak ada makanan di sini, bagaimana kasih makan orang banyak? Yang ada cuman 5 roti dan 2 ikan dari seorang anak. Yesus bilang apa? Tidak, kamu harus beri mereka makan. Terus Yesus bilang, bawa sini itu 5 roti dan 2 ekor ikan. Setelah dibawa kepada Yesus, Yesus buat apa? Menengadah ke langit, mengucap syukur, lalu memberi berkat. Nah, hidup itu terasa cukup kalau ada rasa syukur.
hidup itu tidak pernah cukup kalau tidak pernah bersyukur untuk apa yang kita dapat. Jadi kalau kita mampu mensyukuri apa yang kita dapat, disitulah hidup itu terasa cukup. Dan kalau sudah terasa cukup, pasti kita mau bersyukur. Dan kalau kita bersyukur, pasti Tuhan selalu mengalirkan rahmat dan berkat untuk kita. Seperti ketika Yesus berdoa untuk bersyukur, 5 roti dan 2 ikan berubah menjadi banyak, lalu kelebihan lagi untuk 5.000-an orang. Nah, itulah yang paling penting. Hanya iman yang membuat kita merasa cukup. Kalau tidak ada iman, kita tidak akan pernah merasa cukup. Kita lihat banyak orang kaya raya, gudang besar, kekayaan banyak, uang banyak, toko besar, tapi tidak pernah merasa cukup. Hal yang membuat mereka macam susah bahagia. Sebaliknya, kita mungkin dengan apa yang ada kita tetap enjoy, kita tetap senang, karena kita mensyukuri itu sebagai rahmat Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, iman itu menyelamatkan kita, dan iman itulah yang menyelamatkan Yakub ketika dalam semalam dia bergulat dengan seorang yang diutus oleh Allah. Sampai kemudian pangkal pahanya terpelecok, dan waktu itu dia tanya, memangnya kamu itu siapa? Lalu orang itu bilang, ngapain kau mau tahu saya itu siapa? Tapi akhirnya dia menemukan itu adalah utusan Allah. Dan utusan Allah itu bilang apa kepada dia? Karena engkau sudah bergulat dengan Tuhan dan manusia, engkau memperoleh berkat. Intinya, kita perlu berjuang dan bergulat dengan hidup. Saya selalu mengatakan kepada orang, kalau kamu isi nomor, dapat uang berapa juta, itu tidak ada artinya dengan kamu dapat uang 100.000 dari pekerjaan sehari. Karena itu adalah pengorbanan. Daripada kamu isi togel, isi nomor, kamu dapat banyak. Setelah itu juga hilang banyak dan tidak pernah membahagiakan. Asana lelan mata bahagia mo rajulah na menang judi ko isi togel. Itu manga. Orang yang rajin pergi berdoa, misalnya siapa kerja mebel, mereka Bapak Cep dengan tugas profesinya sebagai guru, Mama Cep sebagai bidan, ya sudah cukup dengan pendapatan yang ada, dan akhirnya apa? Ya Tuhan juga kasih berkat. Sehingga malam ini juga kita mensyukuri rahmat dan berkat Allah untuk mereka sekeluarga, untuk kendaraan yang mereka peroleh. Jadi hidup itu harus disadari sebagai anugerah Allah, kita jalani dengan iman, dan kita perlu punya rasa syukur dalam iman. Supaya kita selalu terberkati, Tuhan memberkati kita, kita bisa menjadi berkat untuk orang lain. Nah, yang paling penting juga untuk kita sekarang, ketika di bagian akhir Injil, Yesus minta, pekerja itu banyak, tuayan memang banyak, tapi pekerja sedikit. Nah, kebetulan mereka punya Bapak Cep kan ada 3 orang laki nih. Ya, siapa tahu salah satu di antara mereka kan bisa jadi pekerja kebun anggur Tuhan. Dan malam ini bacaan Injil, baca di rumah ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Di antara mereka 3, semoga ada yang terpanggil untuk menjadi pekerja di kebun anggur Tuhan. Tapi itu semua tergantung iman kita. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kalau kita membiarkan hidup berjalan dalam penyelenggaraan dan kehendak Allah. Nah, akhirnya, olo isi papa guma marakukan, waktu mereka nikah, banyak orang yang tidak setuju. Temakop istilanto, banyak yang tidak setuju mereka menikah. Tapi justru dari mereka yang oleh manusia dipandang tidak pantas dan tidak layak, justru Tuhan memberikan rahmat panggilan. Jangan lupa, Yesus juga dari keluarga yang dianggap tidak pantas dan tidak layak. Makanya dia ditolak di kampungnya. Justru dari situ Tuhan panggil. Jadi panggilan Tuhan itu selalu berlaku pada orang yang oleh pandangan manusia dianggap tidak pantas dan tidak layak, tapi oleh iman Tuhan akan selalu menganggap itu pantas dan layak. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk rahmat dan berkat Allah bagi kita semua. Kita selanjutnya menaruh hidup dan perjuangan kita ke dalam penyelenggaraan Allah, dalam iman dan doa, juga melalui perayaan Ekaristi Kudus ini. Semoga Tuhan memberkati kita.